Baik, sebelumnya kembali lagi dengan saya, Bintang Pastor mahasiswa yang episode 34 90030 dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Informasi. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas mengenai eh, modul 12 pada praktikum pemrograman instrumentasi virtual. Oke, mungkin langsung saja. Nah, pada kali ini yaitu kita akan membahas mengenai CSV ataupun data akuisisi ataupun data launching. Di mana pengertian sendiri yaitu data akuisisi adalah proses pengambilan data dari perangkat atau sensor, kemudian mengolahnya agar dapat disimpan dan dianalisis lebih lanjut. Pada sistem ini, Python berperan sebagai penghubung antara perangkat IoT, misalnya ESP2 dengan komputer. Python membaca data yang dikirim melalui komunikasi serial, seperti nilai sensor atau 100 perangkat, kemudian mengolahnya menjadi format yang mudah dianalisis. Salah satu format paling populer untuk menyimpan data IoT adalah CSV atau Commerce Palatable Values. CSV dipilih karena formatnya sederhana, ringan, dan dapat dibuka oleh hampir semua aplikasi seperti Excel, Google Sheets, MATLAB, hingga Python sendiri. Saat program Python menerima data dari sensor, data tersebut disimpan dalam buffer, lalu diekspor menjadi berkas CSV. Setiap baris CSV merepresentasikan satu titik data yang berisi timestamp dan nilai sensor. Dengan cara ini, data akuisisi menjadi rapi, terstruktur, dan siap digunakan untuk analisis grafik, perhitungan statistik, maupun pemrosesan mesin learning. Nah, di sini sendiri untuk CSV ini ada library-nya yaitu menggunakan Pandas di sini. Kemudian ini untuk membaca file CSV menggunakan Pandas yaitu dengan perintah screen data pd lalu Pandas read untuk membaca di sini. Lalu untuk membaca si CSV-nya, data CSV. Kemudian di print lah untuk ditampilkan data dari CSV tersebut. Nah, di sini ada contohnya, di sini ada kandungan yaitu ESP32 dengan di sini menggunakan sensor apa ini? Oke, untuk ini sebenarnya untuk codingan ini bebas, kalian sesuaikan dengan sensor kalian. Di sini saya menggunakan sensor ultrasonic, dimana nah, seperti ini untuk codingan Python-nya yaitu ada import serial, kemudian untuk library-nya serial, time, declaration import, BQ, matplotlib. Di sini matplotlib kan untuk menampilkan grafik kalau misalnya matplotlib itu. Kemudian ada CSV. Nah di sini untuk menyimpan ini menggunakan file CSV, file data import data. Sini. Ini sebenarnya untuk volume Python-nya bisa kalian buat untuk mengikuti di sini ataupun bisa kalian untuk menggunakan AI. Penting kalian mengerti apa yang kalian buat. Kemudian di sini ada GUI, tampilan GUI-nya seperti ini. Masih seperti pada apa namanya tampilan GUI pada modul sebelumnya ataupun praktikum sebelumnya, cuma di sini lebih ke membahas mengenai CSV-nya. Nah, di sini ada untuk save CSV. Jadi ketika di save itu dia hanya muncul data yang sebelumnya telah disimpan. Untuk save sendiri, kalau untuk melihat uh, secara real time-nya itu ada di nanti ada di CSV itu ketika kita perintahkan kita jalankan
nanti dia tuh akan membentuk file sendiri. Nah di situ filenya real time, tapi kalau untuk di GUI ini dia untuk save CSV-nya hanya berdasarkan history dari ini, jadi tidak bisa real time. Kalau di sini untuk save CSV, nah untuk melihat di real time-nya pada file CSV-nya, jadi ketika di run nanti akan muncul, di running dia akan muncul file CSV. Sini tertulisnya itu buat kalimat Python dan C++ untuk menyimpan ke CSV, membuat bangun Python yang membaca data serial. Ini masih seperti yang kemarin, ini lebih fokus kepada data logging ataupun ke CSV-nya. Oke, mungkin kita langsung masuk saja. Sebelumnya kita run dulu untuk program Arduino-nya dan proyek plus-plusnya. Di sini saya menggunakan sensor ultrasonic seperti ini untuk codingannya. Ini codingan ketika jaraknya terlihat. Jadi ketika ada terdeteksi maka dia akan, ini sudah saya hapus. Coba ini salah nih. Ini kita pakai program sederhananya aja, hanya untuk membaca data sensornya. Tapi di sendiri ada alat ya. Coba di tampilan GUI saya ada untuk kontrol ini juga. Soalnya di ini saya sebenarnya bisa, cuma nggak lebih ini aja. Karena di GUI saya ada untuk kontrol LED. Itu kan juga untuk tugasnya di sini suruh kontrol LED juga untuk GUI ini. Oke, sampai sini. Sudah, master. Sesuaikan untuk pinnya. Di sini saya triggernya menggunakan sudah 34 dan pin echo-nya 35. Untuk pin LED-nya ini disesuaikan dengan sesuai dengan ISP-nya. Pin 2. Oke, untuk ini saya menggunakan ESP32 modul, bukan yang tipe S2. Saya menggunakan yang modul saja. Bisa juga sebenarnya untuk bebas ya. Oke, jika sudah, nah, delaynya kasih 1 detik. Oke. Nah, kita compile.
Udah, kita lihat di dalam monitor. Di sini rasa 345. Teleponnya 34. Nah, 14. Oh, iya sih. Nah, oh di sini nggak ada. Hmm, oke, sudah terbaca ya untuk data. Ya. Kita langsung lanjut masuk ke program Python-nya juga sudah di sini. Kita hapus saja. Masuk ke Python. Kenapa di close? Karena untuk nanti portnya dipakai di sini juga. Nah, di sini ya, tadi ada yang serial, karakter, bedaman Kotlin. Ini untuk apa? Label-labelnya ada CSV juga, ada job time ini untuk nanti mengambilkan tanggal pada di CSV data yang tersave nanti akan ada timestamp. Di sini untuk kurangnya seperti ini untuk file CSV otomatisnya di sini. Nanti nama filenya adalah ultrasonic sesuai dengan date time-nya. Sini format CSV, kemudian ini buat pertama, nah ada timestamp dan juga distance nanti yang akan tersave. Nah, satu CSV otomatis, nah dia dari sini tanggal dengan tadi akan tanggal date time-nya. Untuk ini untuk save CSV manual pun yang tadi yang ketika diklik tapi dia tidak akan real ya, dia selalu diangkat kita CSV viewer window. Nah, ini menunjukkan
Oke, mungkin itu saja kalau untuk yang di program CSV-nya. Sebelumnya ini untuk GUI, di panel, connection, ada status. Ini cukup saja. Sini coba kita aktifkan dulu untuk mengamankan. Oke, setelah kita aktifkan, coba kita jalankan untuk program Python-nya, yaitu dengan cara, nah nanti ketika dijalankan, dia otomatis di sini akan membuat file CSV secara otomatis nanti di sini. Itu bisa kita lihat. Nah, untuk coba kita dulu. Kemudian itu Python spasi nama ininya filenya web. Nah, dia akan tampil seperti ini. Di sini portnya sesuaikan sesuai. Oke, kita konekkan dulu ke sorry ini. Ini sudah. Oh, coba kita paham dulu. Kita compile ulang coba. Programnya pakai pin 14, 14 ini 12. Oke. Sorry. Ya, kita lihat dulu interaksi jaraknya. Hmm. Oke, coba kita masuk ke dalam. Sebenarnya untuk di ininya sudah, tapi tidak mau terbaca. Kita dilihat terlebih dahulu.
Terus move on. Eh, kenapa kamu dipakai coba? Itu tapi di sini untuk coba kita pakai program Arduino-nya seperti ini saya ganti ESP karena eh, pada jam pertama tadi gagal ESP-nya, entah kenapa mungkin tidak mendukung atau gimana. Ya kita upload aja, langsung upload. Ya kita keluar ini close tinggal masuk ke program Python-nya. Ini tadi ya, ini saya coba tadi hapus saja ini, coba hapus. Nah, oke. Untuk programnya masih sama, untuk program Python-nya seperti yang tadi, nggak ada yang berubah. Tadi hanya karena ya sebelumnya. Oke, coba. Ini kita goyang, jalankan. Kita jalankan aja langsung coba Python. Oke. Ntar, nah jalan di sini coba kita konekkan, harusnya jalan. Nah, di jalan untuk di sini kita bisa proses datanya. Nah ini dia, kemudian kita search CSP maka dia akan, oh ya tadi di ininya dia otomatis ya. Nah ini langsung ada, ketika kita ingin menyimpannya ya klik aja save CSP, nanti dia akan membuat folder ini, nama awalnya manual save ya. Mungkin seperti itu saja. Nah, ini teman-teman seperti ini saja untuk video mengenai tentang CSP ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada mendapat hambatan seperti error dikarenakan ISP-nya ada terkendala di bagian ISP. Jadi ketika saya ganti ke ISP yang baru atau yang lain itu kan sudah bisa berjalan kecil. Oke, mungkin itu saja. Thank you. Next.
video. Bye bye.